Assalamualaikum, selamat pagi bolo-bolo mania. Sesuai judul di atas, bagaimana sih acian standar perusahaan dan pengembang terkemuka seperti Summarecon, Pantai Indah Kapuk, dan lain-lain. Baba Home akan bagi pengalaman buat bolo-bolo semuanya. Nah, seperti itu tadi rumah model yang sudah Baba Home Deaci, bagus dan rapi. Mari kita simak videonya sampai akhir, jangan di skip ya. Pertama kita mixer dulu semennya. Semennya itu memakai semen putih ya, sesuai standar pabrik. Sebelum tembok diaci yang bolong-bolong kita tambal dulu bolo pakai adukan. Yang grepes dan jegong jangan lupa ratakan terlebih dahulu pakai adonan aci. Kita mulai dengan lapisan yang pertama, tapi sebelum digelar acian, tembok harus dibersihkan dulu bolo. Kerikil, bekas kotoran plesteran, kadang-kadang paku juga banyak nancep di tembok. Semuanya harus kita bersihkan dulu dengan alat yang namanya kesrek. Kesrek itu dibikin dari bekas gergaji bata hebel bolo, bukan ngambil punya orang ya. Enggak lah, kita kan tukang jujur dan baik ya bolo. Acian standar PT itu 3 mili tebelnya bolo, atau 3 lapis. Nah ini gelaran yang pertama, yaitu dasaran. Raskamnya pakai blat baja ukuran 40 cm bolo. Harus pakai raskam yang bagus ya, karena kalau pakai raskam jelek, acian susah halus dan rata. Jangan pakai raskam plastik. Raskam plastik itu sifatnya ngambang, kurang presisi, dan acian juga tebalnya tidak rata. Fungsi dasaran yaitu untuk menutupi pori-pori plesteran tembok. Asal bolo tahu, kalau ketemu plesteran bergelombang itu acian susah banget rata. Mulus sih mulus, tapi tidak rata, dan bolo-bolo sekalian berhak komplain ke mandor pusat atau mandor sipil. Jelasin, tidak akan rata sempurna kalau temboknya bergelombang, agar nanti kita tim ngaci tidak akan kena checklist atau komplainan dari PT. Itulah ya, gitu ya bolo ya. Plesteran jelek biasanya gajinya kurang atau gajinya telat bolo. Setelah selesai gelaran dasaran, ojo lali selalu membersihkan raskam dan sendoknya, atau cetok kata orang Jawa mah. Jangan belepotan ya bolo. Setelah dasaran pertama kering, agak kelembapan atau bahasa lainnya malem, baru bisa digelar lapisan yang kedua.
Nah, lapisan kedua ini penting kita bahas bolo. Jadi, gelaran lapisan kedua ini mau tidak mau usaha harus rata, karena bentuk gelaran yang kedua ini menentukan hasil aciannya nanti. Yang gelombang ataupun yang jegong-jegong usahakan diratakan semua di lapisan yang kedua ini. Pokoknya semuanya harus rata, dari kerikil, tonjolan kerikil atau apapun semuanya harus rata di lapisan yang kedua ini. Karena perlu bolo-bolo mania ketahui, acian yang harus dipatuhi di perusahaan itu tidak boleh ada sambungan, apalagi sambungannya sampai timbul ya, itu pasti disilang atau kena checklist alias dikomplain sama perusahaan. Jadi ngasihnya itu harus satu lembar utuh, tembok semuanya, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri atau ke samping. Gak peduli temboknya tinggi 2 lantai, bahkan babahum pernah sampai 3 lantai sekaligus. Itu harus diaci dari atas sampai ke bawah semuanya, satu lembar. Perhatikan baik-baik cara gelarnya, dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas. Kalau tukangnya udah pro sih bebas, mau silang, muter, jungkir malik, namanya juga udah pro, mahir. Kalau tukangnya masih pemula, ya harus banyak belajar dulu ya bolo. Nanti seiring berjalannya waktu dan pengalaman, feelingnya itu akan terbentuk sendiri bolo. Maksudnya feeling itu menggelarnya itu sudah kapan waktunya lemas, kapan waktunya ditekan, kapan waktunya, ya begitulah. Pokoknya feelingnya sudah ketemu, itu baru namanya profesional. Nanti kalau feelingnya udah ketemu, belajar cepet. Kalau udah belajar cepat baru laku di dunia pertukangan. Maksudnya cepat itu ke target waktunya bolo. Misalkan per unit tipe 48 itu mesti selesai 3 hari. Nah, udah cepat, bagus, rata, masuk standar perusahaan. Nah, itu yang kepake bolo. Dari tadi babahom ngomong terus PT, patah PT. Iya bolo. Di sini tuh ketat banget peraturannya. Masalahnya kalau dari acian dari kitanya aja jelek, nanti dikomplain sama mandor pusat. Mandor pusat dikomplain sama perusahaan. Perusahaan dikomplain sama pengembang. Nah, pengembang ini komplain akhirnya sama konsumen, alias nanti kagak laku. Ini rumah jelek banget aciannya, gelombang-gelombang, kagak jadi beli. Mana rumahnya mahal-mahal lagi bolo di sini. Yang paling murah aja 1 miliar, yang tipe 36, apalagi yang 5 lantai. Katanya si Juragan Raffi Ahmad beli di situ, di pengembang yang saya bikin ini bolo. Pengembangnya itu bukan pengembang sembarangan bolo, gede-gede, mereka itu kakap semua. Semisalkan Sumarekon, Agung Sedayu, walah itu buset, Pantai Indah Kapuk. Nah, itu proyek-proyek yang biasa kita kerjakan bolo. Maksudnya ya bagian ngacinya doang.
Nah, setelah lapisan kedua agak kering, maksudnya kering itu kalau dipegang nggak lembek, nggak terlalu kering juga, baru kita bisa gelar lapisan yang ketiga bolo. Nah, di lapisan yang ketiga ini yang menentukannya nih, harus benar-benar halus. Kalau Babohom sendiri sih lebih senang pakai aciannya agak diencerin dikit ya bolo. Ya jangan encer-encer banget, ya agak inilah pulen dikit, kira-kira enak ditariknya gitu. Soalnya lapisan yang ketiga ini paling tebelnya setipis kulit ari. Itu maksudnya cuman buat menghaluskan doang bolo. Kalau tebelnya sih di lapisan kedua tadi ya bolo ya. Lapisan pertama dan kedua tadi harus benar-benar tebel dan rata. Kalau bagian yang ketiga ini bagian penghalusan, nah, harus benar-benar halus di sini nih. Feelingnya benar-benar diuji. Kadang-kadang moodnya juga menentukan bolo. Maksudnya kalau si tukangnya ini belum sarapan, belum ngopi, emosian, kadang-kadang menentukan juga hasil aciannya. Ya kalau belum ngopi efeknya gitulah, ngasal, bodoh amat. Tapi ya jangan bolo ya, kita mah harus profesional. Mau lapar, mau kenyang, mau banyak utang, pokoknya harus memenuhi standar ya bolo ya. Itu baru tukang yang teladan. Di sini juga kalau dindingnya itu kejangkau sama anggang, itu namanya anggang bolo yang saya naikin itu. Nah itu kan dua kali tarikan, alias sambungannya ntar ketemunya di tengah-tengah. Nah itu bisa 2 kali tarikan aja bolo. Maksudnya dari tengah ke atas, nanti dari bawah ke tengah. Nah ini seninya di tengahnya ini, supaya jangan ada sambungan, jangan ada gelombang. Nanti si checklistan ini dari kantor, dia ngerabanya di tengahnya doang bolo. Kalau masih ada gelombang, ibarat sambungannya itu nggak rata, wah udah itu dikomplain pasti. Kalau dikomplain tahu sendirilah bolo. Kita ada yang suruh ngulang, ada yang suruh dipulangkan lagi, kan kasihan bolo. Maksudnya dipulangkan tuh, dulu Babohom pernah punya rekan setim ngaci, maksudnya gelarannya itu dianggapnya nggak masuk standar lah. Akhirnya kan sama PT dikomplain, akhirnya kan diganti, akhirnya kan pulang. Kan kasihan juga bolo ya. Nah perhatikan baik-baik, itu di tengah-tengah tuh sambungan. Nah perhatikan baik-baik, di situ sambungan harus benar-benar tertutup rata dan tidak ada gelombang sama sekali. Ya, bukan mustahil nih. Ya inilah seninya ngacinya tuh di sini. Feelingnya tuh benar-benar harus ketemu. Ya Babohom juga masih belajar bolo. Ada lagi yang lebih dewa dari sini. Wah dia udah bagus, cepet lagi. Babohom sih masih seujung kuku ilmunya. Tapi lumayan lah, masuk standar. Maksudnya mandornya juga nggak ngomel-ngomel amat lah kalau komplain juga.
Nah, setelah hacian lapis ketiga tadi agak kering alias tidak lembek, alias kalau digosok itu tidak ketarik, itu baru bisa digosok bolo. Maksudnya jangan terlalu keras. Nah, ini danger ya. Kalau terlalu keras itu efeknya kebakar, tidak bisa, sama sekali tidak bisa digosok alias jelek. Pokoknya harus selalu dipantau hacian yang lapis ketiga ini. Jangan sampai terlambat kekeringan. Lebih baik lembek daripada kekeringan. Kalau kekeringan itu susah sekali nanti. Nah, digosok ya bolo. Gosoknya juga ada seninya, dari atas ke bawah. Pokoknya secara vertikal. Kalau bahasa kerennya vertikal, kalau bahasa biasanya dari atas ke bawah. Jangan ngacak muter-muter, apalagi gosoknya muter-muter kayak hacian hitam bolo ya. Wah, itu cara jadul bolo. Jangan nanti muter-muter kayak gitu, pusing nanti. Ini kan hacian modern bolo, hacian mortar. Gosoknya harus ada seninya. Alat gosoknya ini pakai spons packing bolo. Kalau beli di Shopee itu ketik aja spons packing atau packing. Jangan pakai sendal ya bolo. Waduh, itu bukan dikomplain lagi tuh sendal, nanti bisa-bisa saya dilempar sama PT. Jangankan sendal, kertas semen aja jangan. Kalau kayak gini harus pakai spons itu ya bolo ya. Kalau nggak ada ya jangan juga, usahakan ada. Itu penting juga, bagian dari alat-alat wajib lah dari hacian mortar ini. Nah, kalau habis digosok sama spons packing tadi bolo, ini sedikit tips dari Babo Home ini mah ya. Itu namanya diperet bolo, biar lebih halus lagi seperti kaca. Udah diperet kayak gitu juga sah-sah aja bolo, udah masuk standar, penting rata itu tuh. Ini sih buat ini aja lah, supaya super halus lagi. Itu ya bolo ya, ini mah tips dari Babo Home sendiri ya bolo. Tapi rekan-rekan Babo Home juga pada gitu kok rata-rata di sini, sebagai nilai plusnya lah. Nah, itu kan hasilnya tuh tidak ada sambungan, gelombang, rata, halus seperti kaca. Intinya kalau mandor tuh ngeceknya secara acak, tapi sebentar doang. Kalau udah pertamanya percaya, maka kesananya pun dia akan percaya, oh dia ini udah mahir namanya. Nah, kalau udah semuanya beres, jangan lupa bawahnya dipotong ya bolo. Itu kan di bawahnya buat pelinan keramik nanti, alias sambungan dari keramik ke hacian mortar. Nah, akhirnya selesai bolo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya bolo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.